Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Primadona dengan NIM 2120201080, Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun materi yang akan saya bahas di video kali ini yaitu peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada peran Indonesia dalam menanggulangi kabut asap. Dampak dari kabut asap yang sering terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia saja, namun juga menyebar sampai ke negara-negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun dan seringkali mengakibatkan asap lintas batas yang merugikan negara tetangga terdekat di lingkungan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pencemaran asap tersebut memiliki dampak yang merugikan bagi manusia, mencemari lingkungan, serta merusak ekosistem. Oleh karena itu, Indonesia beserta negara ASEAN lainnya sepakat untuk mengatasi kebakaran dan dampak asapnya tersebut melalui penandatanganan ASEAN Agreement on Transboundary Air Pollution atau yang sering disingkat AATHP pada tanggal 10 Juni 2002. AATHP menjadi wujud komitmen bersama negara-negara anggota ASEAN untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran kabut asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua ada peran Indonesia dalam penanggulangan narkotika. Penyalahgunaan narkotika melibatkan suatu sistem yang tertutup dan terorganisasi dan bersifat transnasional. Dengan demikian, upaya penanggulangannya membutuhkan kerjasama internasional, khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara. Hampir setiap negara mempunyai permasalahan yang sama. Penyalahgunaan narkotika maupun zat-zat adiktif lainnya tidak saja menjadi masalah domestik yang dihadapi masing-masing negara, akan tetapi telah menjadi masalah internasional. Dalam menangani peredaran nafza di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN membuat keputusan untuk membentuk Badan ASEAN Senior Official on Dark Matter. Lembaga ini mewadahi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Adapun peran dan tugas ASOD sebagai berikut. 1. Menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi masalah narkotika dan cara memberantas peredarannya di nasional. Yang ketiga, merancang, melaksanakan, dan memonitor, serta mengevaluasi semua program penanggulangan masalah narkotika ASEAN. Yang ketiga, pendiri dan pelopor ASEAN. Indonesia adalah salah satu pelopor berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN sesuai dengan sikap politik Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Bebas artinya tidak memihak blok manapun dan aktif artinya turut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia. 4. Aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia pernah membantu dan berperan dalam proses perdamaian saat terjadi konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia ditunjuk ASEAN sebagai pihak yang menjadi penengah. Kedua pihak akhirnya menyepakati perjanjian damai saat pertemuan di Indonesia. Yang kelima, membentuk komunitas keamanan. Indonesia ikut dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Ini bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal dan kekerasan. Keamanan ini tidak hanya di lingkungan militer, tetapi juga non-militer. Yang ketujuh, negara pendiri ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 5 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 5 negara pendiri ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kelima wakil negara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan serta Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand.
Tanat Koman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.